Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang berbahagia? Jumpa lagi bersama Ibu Titin Marini, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur, Karawang. Kerennya hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang mengenal lebih dalam unsur-unsur intrinsik cerpen. Baik, keren banget ya. Di situ ada tayangan cuplikan film cerita. Kalian bisa melihat tayangan cuplikan film tersebut. Di dalam sebuah cerita, dalam hal ini sesuai materi kita membahas tentang cerpen, terdapat unsur-unsur intrinsik cerpen. Anak-anak, silahkan kalian perhatikan ekspresi wajah seorang tokoh cerita dalam tayangan ini. Menurut kalian, bagaimanakah ekspresi wajah dari tokoh cerita ini? Tersenyumkah? Menangis? Tertawa? Bahagia? Atau marah? Kalian pasti menjawab bahwa ekspresi tokoh cerita dalam tayangan ini sedang marah. Maka kita bisa simpulkan kalau watak atau sifat dari tokoh ini adalah seorang pemarah. Anak-anak, watak atau sifat merupakan salah satu dari unsur-unsur intrinsik cerpen. Anak-anak, dalam cerpen terdapat unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerpen. Nah, apa saja yang merupakan unsur-unsur intrinsik cerpen? Mari kita lihat berikutnya. Unsur intrinsik pembangun cerpen yang pertama adalah tema. Tema adalah hal pokok yang menjadi ide cerita. Ada bermacam-macam tema yang biasa dipakai sebagai tema dalam cerita. Misalnya, tema tentang pendidikan, tema tentang persahabatan, tentang percintaan, tentang kasih sayang seorang ibu, tentang agama, dan lain-lain. Selanjutnya anak-anak, untuk unsur intrinsik cerpen yang berikutnya yaitu unsur tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi 3 macam, antara lain A. Protagonis, yang kedua antagonis, dan yang ketiga tirtagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik, sering disebut juga sebagai tokoh utama. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat, merupakan lawan dari tokoh utama. Sedangkan tokoh tirtagonis adalah tokoh pelerai. Tokoh ini yang melerai tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Unsur intrinsik cerpen yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan atau watak adalah sifat dari tokoh cerita. Penokohan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu penokohan lahiriah dan penokohan batiniah. Penokohan lahiriah adalah watak yang dapat dilihat secara lahir. Contoh, rambut panjang, hidung mancung, kulit putih, dan lain-lain. Sedangkan penokohan batiniah adalah watak yang tidak dapat dilihat dengan indera, tapi secara batin, contoh, jujur, pendendam, rajin, malas, dan lain-lain. Untuk menggambarkan watak atau karakter seorang tokoh tersebut,
pengarang dapat menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama adalah penggambaran langsung oleh penjelasan pengarang. Contoh, sebelum rumahnya direnovasi, Pak Cokro dan istrinya sangat ramah dan menjaga silaturahmi dengan baik terhadap tetangganya, terlebih dengan keluarga Bu Mami yang rumahnya persis di depan rumah Pak Cokro. Pak Cokro dan istrinya berwatak ramah dan baik terhadap tetangganya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, penggambaran melalui fisik atau perilaku. Contoh, segera Bu Mami meletakkan sapunya, tapi ketika ia bergegas melangkah menghampiri rumah Pak Cokro dengan tergesa dan menghentak, Pak Cokro menutup pintu pagar depan rumahnya. Bu Marmi yang sudah terlanjur dibakar api kemarahan dengan sedikit kasar mengetuk-ngetuk pagar yang ditutupi fiberglass itu. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa Bu Marmi berwatak emosional, sedangkan Pak Cokro berwatak angkuh. Anak-anak, untuk penggambaran berikutnya, penggambaran watak tokoh berikutnya yaitu penggambaran melalui lingkungan kehidupan tokoh. Contoh, rumah Pak Cokro yang sekarang bertingkat 2 dan megah bak istana itu berpagar tinggi. Jangan lagi untuk menjenguk ke dalam rumah yang megah itu. Untuk melihat terasnya saja Bu Marmi sekarang tidak bisa, karena pagar depan rumah tinggi itu ditutup pula dengan fiberglass berwarna hitam. Nah, Pak Cokro di sini berwatak tertutup terhadap tetangganya. Baik, kita lanjutkan. Untuk penggambaran watak atau karakter tokoh pengarang yang berikutnya adalah penggambaran melalui tata bahasa tokoh. Dan yang berikutnya adalah pengungkapan melalui jalan pikiran tokoh. Berikutnya adalah penggambaran melalui tokoh lain. Selanjutnya, untuk unsur intrinsik berikutnya yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang menempatkan tokoh dalam cerita. Biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama, aku akan menjadi pusat perhatian. Sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, aku hanya muncul dalam pengantar dan penutup cerita. Sudut pandang orang ketiga ada serba tahu dan pengamat. Serba tahu, sudut pandang dia, pengarang, mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tokoh dia. Serba melihat, pengarang hanya menggambarkan apa yang dirasakan, dialami, dilihat, dan dipikir oleh seorang tokoh. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Unsur intrinsik cerpen yang berikutnya adalah gaya bahasa atau sering dikenal dengan istilah majas. Gaya bahasa merupakan bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Penggunaan gaya bahasa ini dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Ada bermacam-macam gaya bahasa yang ada, diantaranya ada gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa yang lain-lain. Ada masih banyak sekali bermacam-macam gaya bahasa atau majas. Unsur intrinsik cerpen berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan moral dalam cerita. Amanat ini akan kita peroleh, akan kita dapat apabila kita sudah selesai membaca sebuah cerpen dalam buku atau menonton sebuah film. Jadi amanat ini juga sangat penting, merupakan salah satu unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Dan masih ada dua lagi unsur intrinsik cerpen yang berikutnya, yaitu latar dan alur. Latar adalah setting yang meliputi
suasana, tempat, dan waktu cerita. Sedangkan alur adalah rangkaian cerita. Alur terdapat konflik atau masalah. Ada beberapa konflik, konflik tokoh dengan tokoh lain, konflik tokoh dengan diri sendiri, konflik tokoh dengan lingkungannya. Ada beberapa alur dalam cerita yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Anak-anak, demikian tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah selesai materi dan selanjutnya kita mau memasuki ke waktu kuis. Waktunya kita ke waktu kuis. Anak-anak, berikut silahkan simak pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kalian mensyukuri nikmat sehat aktivitas kita sehari-hari? Tuliskan jawabanmu pada kolom komentar YouTube dan nantikan nilai dari gurumu. Alhamdulillah, materi kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.